Semuanya. Hari ini, saya Wahono Wibowo, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Semarang, dengan NIM 0491488853, akan membahas topik yang sangat fundamental bagi bangsa kita, yaitu sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila bukan sekedar susunan kata, melainkan kristalisasi dari nilai-nilai luhur yang telah berakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Memahami sejarah kelahirannya adalah kunci untuk menghayati maknanya sebagai ideologi pemersatu bangsa. Mari kita telusuri bersama. Pada masa pendudukan Jepang, sebagai upaya untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memberikan janji kemerdekaan. Janji ini direalisasikan dengan pembentukan sebuah badan penting. Tepat pada 29 April 1945, Jepang membentuk BPUPKI, atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugas utamanya adalah merumuskan dasar negara dan bentuk pemerintahan Indonesia yang akan merdeka. BPUPKI dipimpin oleh KRT Dr. Rajiman Weddio Diningrat, yang membuka jalan bagi perumusan ideologi negara yang fundamental. Periode krusial ini menjadi arena bagi para tokoh bangsa untuk mengemukakan gagasan terbaik mereka mengenai fondasi Indonesia merdeka. 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. 31 Mei 1945, Supomo mengajukan konsep negara integralistik yang berlandaskan nilai persatuan, kekeluargaan, musyawarah, dan keadilan sosial. 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 prinsip dasar yang ia namakan Pancasila. Para pendiri bangsa menyadari bahwa dasar negara harus mampu menaungi keberagaman dan cita-cita luhur seluruh rakyat. Dalam pidatonya yang berjudul Lahirnya Pancasila, Soekarno mengajukan 5 prinsip filosofis yang mendasari negara. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Nama Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sansakerta. Panca artinya 5, dan sila artinya asas atau prinsip. Soekarno menegaskan bahwa kelima dasar inilah yang harus menjadi pilar utama negara Indonesia, kekal dan abadi. Untuk merumuskan lebih lanjut ide-ide dasar negara dan rancangan undang-undang dasar, dibentuklah Panitia 9. Panitia 9 dibentuk setelah sidang pertama BPUPKI berakhir, bertugas menyusun naskah yang menjadi jembatan antara usulan-usulan yang ada. Anggota kunci terdiri dari tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Abdul Kahar Musakir, Wahid Hashim, Agus Salim, dan Abi Kusno Cokrosujoso. Hasil kerja panitia ini dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang memuat rumusan Pancasila dengan klausal dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya pada sila pertama. Piagam Jakarta menjadi dokumen bersejarah, namun klausal tersebut memicu perdebatan penting di kemudian hari demi persatuan bangsa. Klausal dalam Piagam Jakarta menimbulkan keberatan dari perwakilan Indonesia bagian timur yang mayoritas non-muslim. Untuk menjaga keutuhan dan persatuan nasional yang baru lahir, diperlukan kompromi yang sangat besar. Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, klausal 7 kata pada sila pertama dihapus. Ini adalah langkah monumental menuju negara kesatuan yang inklusif. Rumusan final Pancasila 18 Agustus 1945. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan final yang disepakati menjadi landasan ideologi bangsa, mencerminkan semangat toleransi dan kebinekaan. Pengakuan resmi terhadap tanggal bersejarah ini menunjukkan komitmen negara untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kepres nomor 24 tahun 2016 ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo, tanggal 1 Juni diresmikan sebagai Hari Lahir Pancasila sekaligus Hari Libur Nasional. Momentum ini berfungsi untuk mengingatkan seluruh elemen bangsa agar senantiasa memperkuat persatuan, toleransi, dan gotong royong sebagai pilar utama kehidupan bernegara. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia. Refleksi pribadi. Pancasila sebagai kompas generasi muda. Mempelajari sejarah lahirnya Pancasila bukan hanya soal menghafal tanggal penting atau nama para tokohnya. Bagi saya ini adalah perjalanan untuk memahami fondasi bangsa Indonesia, bangsa yang kaya akan keberagaman. Para pendiri bangsa, dengan segala perbedaan pandangan, mampu menciptakan sebuah ideologi yang menyatukan kita semua. Dari mereka kita belajar tentang kompromi, persatuan, dan visi masa depan. Namun pertanyaan pentingnya adalah, bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan bagi kita, generasi muda, di era arus informasi dan tantangan global yang semakin kompleks ini? Ternyata Pancasila bukan hanya teori di buku pelajaran, tetapi panduan hidup yang bisa kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mengajarkan kita untuk saling menghormati dalam keberagaman agama. Di sekolah atau kampus, kita bertemu teman dari latar belakang keyakinan yang berbeda, menghargai cara mereka beribadah, tidak mengejek atau merendahkan kepercayaan orang lain, bahkan menjaga ketenangan saat mereka berdoa. Itulah wujud nyata toleransi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di era digital seperti sekarang ini, nilai ini sangat terasa penting. Kita sering melihat kasus perundungan atau ujaran kebencian di media sosial. Melalui Pancasila, kita diajarkan untuk bersikap empati, tidak menyebarkan hoaks, dan berani membela mereka yang menjadi korban. Beradab berarti menghargai martabat setiap manusia.
baik dalam kehidupan nyata maupun dunia maya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Indonesia adalah rumah bagi berbagai suku, budaya, dan bahasa. Bagi kita generasi muda, persatuan berarti merangkul perbedaan itu sebagai kekuatan bukan ancaman. Contohnya, saat acara sekolah atau kampus, kita menampilkan budaya daerah masing-masing, belajar bahasa teman yang berbeda, dan saling menghargai. Menjaga persatuan berarti tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang memecah belah dan selalu mengutamakan kepentingan bersama. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Musyawarah tidak hanya terjadi di ruang pemerintahan, ia bisa dimulai dari kelompok kecil, seperti organisasi, kelas, atau lingkungan kita sendiri. Saat berdiskusi, kita belajar mendengarkan pendapat orang lain, mencari solusi bersama, dan menerima keputusan dengan lapang dada. Inilah bentuk nyata demokrasi yang bijaksana. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti memastikan semua orang mendapatkan hak dan kesempatan yang sama. Sebagai generasi muda, kita bisa mulai dari hal sederhana, menolong teman yang kesulitan, tidak membeda-bedakan teman karena latar belakang, dan peduli pada lingkungan sekitar. Keadilan bukan hanya tugas pemerintah, tapi sikap hidup yang harus kita wujudkan setiap hari. Penutup, Pancasila, pilar abadi bangsa Indonesia. Ia lahir dari perjuangan, dari perdebatan para pendiri bangsa yang akhirnya menghasilkan kesepakatan terbaik untuk menyatukan kita semua. Pancasila menjadi fondasi persatuan, 5 sila yang tak tergantikan sebagai perekat keberagaman bangsa, penjaga keadilan, dan arah bagi demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, tugas kita sebagai generasi penerus bukan hanya memahami, tetapi juga menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga berarti tidak melupakan sejarahnya, memahami berarti menghayati maknanya, dan mengamalkan berarti mewujudkannya dalam tindakan, sekecil apapun itu. Pada akhirnya, Pancasila bukan hanya milik masa lalu, melainkan kompas untuk masa depan, memandu kita menuju Indonesia yang adil, makmur, dan bersatu.